I just couldn't resist the thought of making those kids. And I think to myself, what a wonderful world. Halo everyone, selamat datang kembali di Story Film. Siapa yang udah nungguin Chucky season 3, acungin kaki kalian. Memang kengerian teror dari boneka laknat satu ini nggak pernah ada habisnya. Di season kedua, rombongan Jack selalu dibuat kewalahan melawan boneka ini. Nah, di season ketiga ini, kengerian apalagi yang bakal Chucky berikan ke kita? Daripada kepanjangan intronya, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang bocil yang terlihat ketakutan dan bersembunyi dari sesuatu yang dia anggap hantu yang sedang mengincarnya. Dan ternyata yang datang adalah ibunya. Anak tersebut berkata jika dia melihatnya bergerak dan berbisik kepadanya, di mana mereka semua akan mati. Diketahui anak tersebut bernama Henry. Ibunya pun berusaha menenangkan Henry dan meyakinkan jika hantu itu tidak ada. Ibunya yang bernama Charlotte akhirnya menyuruh Henry kembali tidur tanpa menyadari ancaman sebenarnya di kamar tersebut. Di sudut ruangan terlihat boneka good guy bernama Joseph, yang sebenarnya itu adalah Chucky yang lagi menyamar, sedang duduk menatap mereka. Sebelum ibunya pergi, Henry terlihat berinteraksi dengan boneka tersebut. Dia meyakinkan Joseph bahwa mereka bisa mengatasi teror hantu ini bersama-sama. Dan plot twist terbesar di awal film ini, ternyata si Chucky sedang berada di dalam White House alias Gedung Putih alias Istana Kepresidenan Amerika. Tak lama setelah itu, Gedung Putih mengalami pemadaman listrik total yang memicu kepanikan di antara agen pasukan khusus pengamanan presiden atau yang biasa disebut dengan Secret Service. Insiden ini membuat keluarga presiden harus dievakuasi ke bunker bawah tanah darurat. Di sini kita kenalan dulu sama para karakternya. Ada Pak Presiden yang bernama James Collins, istrinya bernama Charlotte, ada si Henry anak bungsunya, ada anak paling tua bernama Grant, remaja yang sangat terpaku pada dunia digital dan internet. Mereka akan dibawa ke ruang teraman yang ada di White House, tepatnya 5 lantai di bawah tanah. Sebenarnya itu cuma mati lampu biasa, tapi yang namanya juga presiden, pasti ada prosedur protokol keamanan untuk tindakan pencegahan jika amit-amit terjadi hal buruk. Tapi masalahnya si Chucky juga ikutan dibawa ke sana. Who told me? It's the ghost. Ow! Beruntungnya tidak lama kemudian listrik kembali menyala. Mereka pun kembali ke atas dan bisa melanjutkan tidur. I'll go back to bed. Lalu scene berganti dan kita kembali diperlihatkan dengan Jack, manusia hombre yang terlihat semakin tampan. Saat itu Jack sedang melakukan siaran langsung atau live streaming untuk memamerkan karya seni patung boneka dan lukisannya. Dia memanfaatkan platform digital tersebut bukan hanya untuk seni, melainkan sebagai kedok tersembunyi untuk melacak keberadaan boneka good guy atau petunjuk tentang si Chucky. Dia juga berencana ingin menjadikan kepala boneka Chucky sebagai koleksi boneka terakhirnya. Kemudian ketika keluarga presiden sedang sarapan bersama, terlihat Henry selalu membawa Chucky dimanapun dia berada. Kemudian Henry berkata ke ayahnya, jika Joseph alias boneka Chucky tidak mau ikut ke sekolah bersamanya hari ini, karena Joseph ingin ikut ayahnya bekerja dan melihat ruang oval, atau ruang kerja resmi sekaligus kantor pribadi milik presiden. Karena tidak mau mengecewakan anak kesayangannya, terpaksa Pak Presiden nurut-nurut aja. Di ruang oval, wakil presiden yang bernama Spencer perhatiannya langsung tertuju ke Chucky. Pak Presiden menjelaskan jika itu boneka milik Henry, yang dimana Henry memintanya untuk membawa boneka tersebut ke tempat kerja hari ini. Dan yang bikin Pak Presiden heran, ketika boneka tersebut memperkenalkan dirinya dengan nama Joseph. Menurutnya itu sebuah kebetulan yang sangat aneh ketika Henry menemukan boneka dengan nama Joseph. Karena ternyata diketahui Joseph itu merupakan nama dari anak paling bungsu Pak Presiden, alias adiknya Henry yang sudah meninggal akibat mengidap penyakit kanker stadium akhir pada usia 5 tahun.
Kemudian kita juga kembali diperlihatkan dengan Lexi yang lagi asik joget TikTok. Dia melakukan ini bukan tanpa alasan. Kalian tahulah TikTok kalau mau penontonnya rame harus ngapain. Apalagi kalau bukan joget-joget menjual badan. Yang bener lu. Lexi sengaja mengumpulkan followers sebanyak mungkin agar jangkauan akunnya bisa makin luas. Dia memanfaatkan ketenarannya di internet untuk menyebarkan foto Caroline, adik kandungnya yang diculik oleh Tiffany Valentine di akhir season kedua. Di depan kamera ponselnya, Lexi memohon kepada siapa saja yang melihat adiknya untuk segera membantunya membawa Caroline pulang. Di akhir video, dia juga menyisipkan peringatan keras yang berbunyi, "Berhati-hatilah dengan boneka itu," sebagai pesan terselubung mengenai bahaya boneka Chucky. Good idea, don't you want to make friends? You're my friend. Yeah, I am, but Henry's a sports guy, but he's a good kid. Big heart, just like you. Henry come by the office? No, sir. He's en route home from school as we speak. Who's the comedian? Excuse me? Singkat cerita, sepulang sekolah, Henry langsung bertanya ke ayahnya tentang keberadaan Joseph. Ayahnya bilang Joseph sudah dia taruh di kamarnya. Karena merasa takut untuk masuk ke kamarnya sendirian, dia kemudian meminta agen pengawal pribadinya yang bernama Teddy untuk melakukan pemeriksaan ke dalam kamar guna memastikan ruangan tersebut aman. Saat memeriksa area kamar, Teddy melihat boneka Good Guy atau Chucky milik Henry. Dia kemudian membungkuk untuk mengambil boneka tersebut. Tepat sebelum momen ini, Chucky ternyata sudah mencuri sebuah alat pembuka surat atau letter opener berbahan tajam dari meja kerja presiden di ruangan oval. Saat Teddy mendekat, dia menyadari ada alat tajam yang terselip di pakaian boneka itu. Sebelum Teddy sempat bereaksi, Chucky pun langsung bergerak cepat memanfaatkan situasi. Chucky merebut pistol dinas milik Teddy dan langsung menembak kepala Teddy hingga tewas di tempat. Nah, di sini kita juga diperlihatkan dengan Devon, pasangan hombre ireng yang paling Jack cintai. Jika Jack memulainya dengan live streaming seni dan Lexi dengan video TikTok, Devon pertama kali diperlihatkan sedang merekam episode terbaru untuk saluran podcast misterinya. Di depan mikrofonnya, Devon berbicara kepada para pendengarnya mengenai obsesinya terhadap misteri dan kasus-kasus kriminal yang belum terpecahkan. Secara terselubung, aktivitas podcasting ini dia gunakan sebagai jaringan untuk mengumpulkan informasi dari publik sekitar kejadian aneh atau keberadaan boneka Good Guy yang mencurigakan. Setelah menghabisi Teddy, Chucky mengatur posisi tubuh sang agen sedemikian rupa agar kematiannya terlihat seperti insiden bundir. Alhasil, pihak berwenang Gedung Putih dan media mengumumkan kepada publik bahwa Teddy meninggal akibat kelalaian atau tindakan mengakhiri hidupnya sendiri. Hey, Teddy would have done anything for Me too. What about Joseph? Singkat cerita, malam harinya Pak Presiden bersama istri terlihat stres sampai make barang haram. Di sini mereka masih memikirkan kematian ajudan Teddy dan nasib anak serta istrinya. Dari kasus ini, Charlotte tentu juga khawatir dengan Henry, apalagi dia selalu terikat dengan boneka Joseph. Pak Presiden bilang, ya gimana lagi? Henry kehilangan adiknya, dan sekarang kehilangan Teddy yang merupakan ajudan pribadinya. Mungkin dengan adanya boneka itu bisa meredakan kesedihan yang sedang dia alami. Lalu kita kembali ke kota Hackensack. Nah, adegan ini lagi-lagi harus kita skip ya, karena tidak baik untuk mental kalian. Intinya hubungan Jack dan Devon terlihat semakin intim. Bahkan mereka udah siap main pedang-pedangan. Tapi sayangnya kemesraan mereka terganggu oleh suara notif di HP. Tidak lama kemudian Lexi masuk dan ternyata dia juga mendapat pesan dari orang misterius. Dan tiba-tiba ada panggilan masuk ke HP-nya Jack. Ternyata itu adalah Chucky. Panggilan tersebut tentu saja berisi ejekan personal untuk mereka bertiga. Dan Chucky juga memberikan petunjuk jika rombongan Jack ingin mencarinya. Sekarang dia sedang berada di tempat dengan pengamanan yang super ketat. Setelah peristiwa traumatis di season sebelumnya, mereka bertiga sudah menjadi yatim piatu. Sekarang mereka tinggal bareng dan resmi menjadi anak asuh di bawah perlindungan mantan guru biologi mereka, yaitu Miss Fairchild atau Miss F.
Miss F mengingatkan rombongan Jake bahwa meskipun hidup mereka sangat kacau dan dipenuhi trauma akibat teror boneka pembunuh, mereka tidak boleh menelantarkan sekolah. Dia pun memberikan lembar tugas tersebut agar mereka tetap belajar dan mengerjakan kewajiban akademis mereka demi masa depan yang lebih cerah. We are lifted up by community. The life of Theodore Teddy. He'd never fear. Fire! Fire! Ketika Miss F sedang sibuk mengoreksi tugas-tugas yang mereka kerjakan, rombongan Jake masih disibukkan tentang petunjuk yang sebelumnya diberikan oleh Chucky. Devon sadar jika nomor yang digunakan Chucky sebelumnya agak aneh, karena semua nomornya 0 dan tidak terdaftar di sistem manapun. Dia yakin hanya instansi setingkat Pentagon atau CIA yang bisa mengunci nomor telepon sampai tidak terlacak seperti itu. Tidak lama Miss F memberikan hasil tugas mereka, yang dimana hasilnya kurang memuaskan. Mereka sudah sangat tertinggal dari teman-teman mereka yang lain. Tapi Miss F tidak terlalu khawatir, karena nanti dia akan menyiapkan rencana pelajaran yang baru untuk mereka. Setelah Miss F pergi, fokus Lexi malah teralihkan pada berita di TV. Mereka pun dibuat terkejut ketika melihat anak presiden, yaitu si Henry, yang lagi memeluk boneka Good Guy. Sekarang mereka sudah tahu tempat persembunyian Chucky, yaitu di Gedung Putih, alias White House. Nah, masalahnya sekarang, gimana mereka bertiga bisa masuk ke sana dengan penjagaan yang sangat ketat? Sedangkan mereka cuma bocil ingusan alias rakyat biasa yang pakai dolar sih. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Hidup Jokowi! Namun tekad Lexi untuk menemukan Caroline sangatlah besar. Jadi mau nggak mau mereka harus cari cara agar bisa masuk ke sana dan membunuh Chucky. Ketika mereka sedang berdiskusi, Lexi menyadari ada satu celah terbaik yang mungkin bisa membawa mereka ke sana, yaitu melalui Grant Collins, anak paling tua dari Presiden James Collins. Apalagi dia punya 2 juta follower di TikTok. Mereka pun berbagi tugas. Devon mencari semua informasi tentang Grant, sedangkan Jake disuruh memesan tiket kereta karena mereka akan segera pergi ke sana. Tapi tidak lama kemudian Miss F datang, dan dia ikut kaget ketika baru melihat berita jika boneka Chucky ada di Gedung Putih. Melihat gelagat para bocah ini, Miss F yakin jika mereka akan pergi ke sana untuk menyusul Chucky. Tentu saja Miss F tidak mengizinkan mereka pergi karena terlalu berbahaya. Ditambah lagi sekarang dialah yang bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Namun rombongan Jake terus berusaha membujuk Miss F. Mereka tidak mau ada lebih banyak orang tak bersalah terbunuh oleh si Chucky. Ditambah lagi dendam mereka ke Chucky belum dituntaskan. Tapi beruntung Miss F menyetujui mereka pergi asalkan dia juga ikut pergi ke sana. I'm going with you. Scene lalu beralih ke Gedung Putih. Ketika keluarga presiden sedang sarapan, Henry bilang jika Joseph ingin pergi lagi ke ruang oval. Tapi kali ini Pak Presiden sepertinya tidak setuju, dan lebih baik boneka Joseph ikut Henry pergi ke sekolah. Ya, ujung-ujungnya dengan muka melas Henry mau nggak mau Pak Presiden lagi-lagi menuruti permintaannya. Kemudian scene berganti ke ruang oval, ketika ada agen pemerintah bernama Warren Price yang datang ke Gedung Putih. Pertemuan ini dipicu oleh kematian misterius Agent Teddy, alias pengawal pribadinya Henry. Agent Price datang sebagai agen investigasi khusus pemerintah untuk mengusut kematian tragis Agent Teddy. Karena Price mulai mencium adanya kejanggalan yang sangat mencurigakan di dalam Gedung Putih. Jadi di sini dia memerlukan akses penuh ke semua fasilitas Gedung Putih. Dia juga mengulik lebih dalam tentang kepribadian Teddy, seperti bagaimana pergaulannya selama ini. Apakah dia pernah terlilit hutang atau selama ini dia ada musuh yang mungkin berkaitan dengan kematiannya. Karena kan sebelumnya kematian Teddy dibilang karena bundir. Tapi Charlotte merasa kematian Teddy sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi. Menurutnya kematian Teddy sebuah tragedi dan lebih baik mereka membiarkan Teddy beristirahat dengan tenang. Namun Agent Price kembali menegaskan tujuan dia mengulik kematian Teddy bukan karena ingin tahu kepribadiannya atau kehidupannya, tapi dia ingin mencari penyebab dari kematiannya. Menurutnya kematian Teddy sedikit menimbulkan kecurigaan. Namun di sini mereka tidak sadar jika Chucky yang lagi duduk diam di kursi mendengarkan seluruh pembicaraan rahasia mereka tentang penyelidikan tersebut. Di sela-sela pembahasan mengenai Agent Teddy, Presiden James Collins sempat mengeluhkan masalah kecil kepada Spencer dan Price mengenai barang pribadinya, yaitu alat pembuka surat atau letter opener miliknya yang hilang secara misterius. Mereka tidak menyadari bahwa alat tajam tersebut sebenarnya sudah dicuri oleh Chucky untuk dijadikan senjata.
Setelah pertemuan itu selesai, Agent Price pun pamit pergi untuk memeriksa TKP pembunuhan Teddy di kamar Henry. Di sana, Agent Price menemukan bukti krusial pertamanya, yaitu jejak kaki berukuran kecil dari sepatu boneka Good Guy di dalam lemari pakaian. Sementara itu, rombongan Jack sedang bersiap-siap menjalankan rencana mereka untuk bisa mendapatkan perhatian dari Grant. Mereka memanfaatkan media sosial dan empati, di mana Lexi membuat konten emosional terkait kehilangan saudarinya untuk memancing perhatian Grant yang juga masih berduka atas kematian adiknya, yaitu Joseph. Dan singkat cerita, ternyata cara tersebut berhasil mendapat perhatian dari Grant. Mine is still missing. To bring her home, we need to keep her name in people's mouths. Lexi pun mendapat pesan dari Grant dan akhirnya mereka sepakat untuk bertemu besok di coffee shop pada pukul 3 siang. Kembali ke Gedung Putih. Ketika hendak pulang, Presiden kembali bertanya ke sekretarisnya yaitu Samantha tentang alat membuka surat yang masih menghilang. Namun Samantha menjawab jika dia juga tidak tahu. Pak Presiden juga bertanya apakah ada orang selain dia yang masuk ke ruangannya pada hari itu, karena dia juga kehilangan boneka Joseph milik Henry. Namun penjaga pintu yang bernama Coop memastikan jika tidak ada yang masuk ke sana selain Pak Presiden. Sebelum pulang ke rumah, Samantha yang masih penasaran dengan keberadaan pembuka surat milik Presiden. Dia pun masuk ke ruang oval untuk mencarinya. Namun yang dia temukan malah boneka Chucky yang tergeletak di lantai. Dan ketika Samantha mengangkat boneka tersebut, tiba-tiba setelah membunuh Samantha, Chucky terlihat seperti menghitung jumlah korbannya. Dia bilang sudah 2, dan sekarang tersisa 4 lagi. Nah, nanti kalian bakal tahu maksudnya apa menghitung jumlah korban. Tidak lama dari sana, Agent Price juga masuk ke ruangan oval. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat jasad Samantha terkapar di sana. Dengan cepat, Agent Price langsung menutup pintunya sebelum ada orang lain yang melihat. Pada saat Charlotte lagi ngobrol sama James, tiba-tiba dia mendapat pesan dari Price yang menyuruhnya untuk datang ke ruang oval sekarang juga. Tapi suaminya tidak boleh tahu. Sesampainya di sana, tentu saja Charlotte langsung panik dan berniat memanggil polisi. Namun Price melarangnya, karena mereka masih harus memikirkan hal yang lain. Di sini sudah jelas ada pembunuh di dalam Gedung Putih. Dan jika berita ini tersebar luas, maka kredibilitas Presiden pasti dipertanyakan. Untuk menjaga citra pemerintahan, Price ingin memastikan bahwa administrasi kepresidenan James Collins tetap terlihat bersih, stabil, dan kompeten di mata publik maupun lawan politiknya demi kepentingan negara. Dengan cepat, Price memerintahkan bawahannya untuk menyimpan jasad Samantha dan membersihkan TKP sebelum ada orang lain yang mengetahuinya. Keesokan harinya, Presiden dibuat bingung karena Samantha juga belum datang, dan untuk sementara posisinya digantikan oleh si Lucy. Sementara itu, terlihat Grant sudah tiba di kafe tempat dia janjian sama rombongan Lexi. Dengan penjagaan ketat, akhirnya mereka bertemu di dalam dan saling berkenalan satu sama lain. Di sini terlihat sekali jika Grant tidak memiliki teman dalam artian teman nyata. Jadi ketika dia kenal rombongan Lexi lewat online sebelumnya, dia merasa sangat bangga dan menganggap jika masih ada orang yang menyukainya. Padahal dia cuma terlalu pede aja. The bathroom's over there. Saat Jack dan Devon lagi ke toilet, mereka berdua mulai ngobrol serius. Dan Grant akan membantu Lexi sebisa mungkin terkait adiknya yang menghilang. Dengan perkataan dan pancingan Lexi yang mempesona, Grant akhirnya mau bertemu mereka lagi dan mengundang mereka untuk datang ke Gedung Putih. Tentu aja ini merupakan awal yang baik bagi Lexi and the gang. Singkat cerita, Grant langsung meyakinkan ibunya agar mengizinkan Lexi, Jack, dan Devon datang ke Gedung Putih. Awalnya Charlotte jelas menolak karena alasan masalah citra politik, ditambah lagi sekarang mereka lagi diawasi dengan ketat, terutama setelah kematian Teddy. Namun Grant mengungkapkan secara emosional bahwa dia juga mau memiliki teman layaknya remaja normal. Dia juga merasa seperti punya kesamaan dengan rombongan Lexi. Mendengar keluhan tersebut, akhirnya Charlotte luluh dan mengizinkan mereka datang. Namun dengan syarat di mana dia harus bertemu Miss F terlebih dahulu sebagai penanggung jawab sekaligus ibu angkat mereka. Di sisi lain, Jack, Devon, dan Lexi mulai membuat rencana untuk berhadapan dengan si Chucky. Mereka mulai mempelajari peta di Gedung Putih dan protokol yang wajib dipatuhi ketika berada di sana.
Tentu saja mereka tidak bisa membawa senjata jika mau masuk ke dalam istana kepresidenan. Sementara itu, Miss F akhirnya bertemu dengan Charlotte dan dia langsung bercerita tentang masa-masa berat yang sudah dialami rombongan Jack belakangan ini. Dia juga menjelaskan jika mereka bertiga tidak akan berbuat macam-macam dan bisa menjaga satu sama lain. Tidak lama kemudian, Charlotte mendapat panggilan dari Price untuk datang menemuinya. You excuse me for a moment. Di sana, Price menyampaikan jika sepertinya sekarang mereka sedang berhadapan dengan seorang yang profesional, psikopat, bisa dibilang orang ini sangat cerdas dan juga sangat berbahaya. Lalu scene beralih lagi ke Miss F yang masih menunggu Charlotte. Lalu tiba-tiba, I just couldn't resist the thought of making those kids. kembali lagi ke Charlotte. Di sana sempat terjadi ketegangan di antara mereka berdua. Charlotte kesal karena Price selalu menyuruhnya untuk diam dan tidak mengungkap tentang pembunuhan ini. Sementara Price sampai sekarang masih belum berhasil menangkap pelakunya. Meskipun bisa dibilang mereka bekerja sama, namun keduanya digerakkan oleh tujuan dan kepentingan yang berbeda. Agent Price bertujuan demi agenda politik yang lebih besar dan citra negara, sementara Charlotte bertindak atas ketakutan personal dan ingin melindungi keluarganya dari hal-hal yang berbahaya. Tidak lama kemudian ada panggilan telepon untuk Charlotte, dan ternyata itu adalah Chucky yang memberitahu jika dia baru saja menambah korban yang baru. Di sini Price yakin jika pembunuhnya sangat tahu dengan negara ini, di mana Amerika akan terus menutupi kejahatannya demi citra negara. Price adalah tipe pejabat yang percaya bahwa Amerika dibangun di atas rahasia. Baginya, kebocoran informasi sekecil apapun mengenai pembunuhan di dalam Gedung Putih adalah ancaman. Dia bahkan memanfaatkan taktik kotor, seperti memeras Charlotte dengan bukti perselingkuhan suaminya, agar sang ibu negara tetap bungkam dan patuh pada rencananya. Sementara itu, di hotel, Jack mulai khawatir karena sampai sekarang Miss F belum juga pulang. Tidak lama kemudian mereka mendapat telepon dari Miss F, yang ternyata itu adalah Chucky yang menggunakan HP-nya. Chucky mengabarkan jika dia sudah membunuh Miss F. Dia juga senang karena dia tidak perlu repot membereskan kekacauan yang dia buat, karena pihak pemerintahan akan terus menutup pembunuhan yang dia lakukan demi citra negara. Chucky memastikan jika Halloween kali ini akan jadi malam paling berdarah untuk mereka. Dan film pun selesai. Seperti biasa, jangan kemana-mana jika kalian masih ingin terus tahu kelanjutannya. Dan biar bikin saya tambah semangat, jangan lupa like video ini sebanyak-banyaknya. Dan tinggalin komentar kalian di bawah mengenai episode kali ini. Menurut kalian, pada episode kali ini bagian mana yang paling menegangkan? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Just like the old days. Go ahead. Don't you actually? I've waited a...